Langsung aja mungkin ya untuk mempersingkat waktu, aku mau kenalin ke teman-teman semua speaker kami kali ini yang sangat kece sekali. Ada Mas Hashim dan juga Mbak Arini. Halo Mas Hashim, Mbak Arini. Hai. Halo Mas Adit. Halo, gimana nih? Aku mau nanya dulu ke Mbak Arini nih. Mbak Arini sekarang lagi sibuk apa, Mbak? Sekarang lagi sibuk kerja. That's obvious ya. Lagi bikin kerjanya juga lagi di Mudah ID sendiri kita lagi bikin banyak eksperimen atau inovasi buat bantuin sesama teman-teman UMKM. Oke, ditahan dulu Mbak Arini ceritanya. Nanti mungkin akan lebih lengkap lagi pada saat sharing sessionnya kali ya Mbak. Yes. Lanjut ke Mas Hashim nih. Mas Hashim ini adalah CEO kebanggaan kami di Codex. Mas Hashim gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas Adit. Udah sehat ya Mas? Lagi di Surabaya ya? Iya, lagi di rumah ini. Surabaya, oke. Untuk informasi ke teman-teman semua, jadi Codex ini sampai saat ini masih WFA ya Mas? Iya benar juga. Masih WFA. Jadi teman-teman pada kerja mungkin banyak yang kerja di rumah masing-masing ya sekarang. Iya, sekarang kayaknya banyak yang udah mulai kerja di rumah masing-masing. Oke, nanti aku mau tanya-tanya lebih lanjut lagi juga ke Mas Hashim gitu ya. Tapi mungkin teman-teman semua di sini banyak yang masih bertanya-tanya juga, apa sih sebenarnya Codex itu? Dan apa sih sebenarnya Mudah ID itu? Mungkin kan ya, termasuk aku juga belum terlalu tahu banyak tentang Mudah ID terutama nih. Nanti akan sangat menarik penjelasan dari Mbak Arini, terutama berkaitan dengan tema kita, shifting story gitu. Jadi, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan dari industri gitu ya untuk dalam bertransformasi dari yang sebelumnya konvensional biasa ke digital. Nanti akan dibahas ya oleh Mas Hashim dan Mbak Arini dari dua perspektif perusahaan yang berbeda ini. Untuk yang pertama, aku akan kasih kesempatan ke Mas Hashim untuk present. Silakan Mas, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Oke. Mbak Arini aku dulu ya yang sharing ke teman-teman. Boleh Mas Hashim. Ya. Oke, jadi aku mau share sesuatu. Oke. Jadi sebelum ngomong panjang lebar, aku mau kenalan dulu. Jadi nama aku Hashim. Sekarang lagi di Codex sebagai COO, jadi lebih concern megang masalah operasional yang ada di Codex saat ini, dan udah berkarir selama 5 tahun lebih tepatnya. Sebelumnya juga pernah merasakan bagaimana bekerja di Telkom korporasi secara besarnya. Setelah itu join di Codex dalam 2 tahun kebelakangan ini. Meskipun Codex ini part of Telkom, tapi nanti aku cerita bagaimana perbedaan di Codex maupun di Telkom secara umumnya saat ini. Oke, dan aku juga aktif di beberapa komunitas sih. Jadi semacam Data Science Indonesia, juga part of Indonesia Mengajar, Indo Runners, dan Indo Climb. Jadi beberapa komunitas hobi juga di sana. Mas Hashim, maaf. Jadi, ya, Mas Adit? Kayaknya suaranya kecil banget, Mas. Bisa agak nggak denger ya? Ya, kurang kedengeran. Bisa diatur apanya ya? Oke, udah kedengeran Mas Adit? Nah, ini udah lumayan lebih baik. Oke, thank you Mas Hashim. Jadi, makasih Mas Adit koreksinya. Oke, jadi saat kali ini aku mau cerita soal gimana sih Codex bisa membantu Telkom untuk melakukan shifting. Jadi, kalau teman-teman memahami bahwa Telkom itu salah satu perusahaan BUMN, salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia juga, dan bagaimana fokusannya, dan ketika Telkom membangun infrastruktur yang cukup besar, melakukan operasional, dan sudah terbiasa dengan praktik-praktik konvensional yang telah lalu, kini Codex hadir untuk membantu Telkom untuk berubah, maksudnya untuk melakukan transformasi terhadap digitalnya untuk menjadi sebagai digital telco company. Jadi di sini akan cerita banyak sih
Nanti mungkin teman-teman juga kalau ada pertanyaan boleh langsung kita diskusi saja. Jadi aku akan cerita bagaimana Kodeks bisa hadir, mengapa, bagaimana dan apa saja yang Kodeks presents buat Telkom terutama. Oke, ini untuk menjawab dari pertanyaan Mas Hadid tadi, sebenarnya banyak teman-teman yang belum mengenal Kodeks. Jadi sebenarnya apa sih Kodeks itu? Sebenarnya Kodeks sendiri masih a part tim di dalam Telkom sendiri yang fokusnya untuk mengelola digital talent cycle. Kita punya purpose yang tetap link sama strategi dari Telkom secara umum, yaitu Digitize the Nation. Jadi kita juga berharap, kita juga punya mimpi untuk mendigitalisasi negara ini, bangsa ini, dengan visi kita mengempower inisiatif digital Telkom dengan yang terbaik tentunya. Dan ini yang menjadi ruh kita, yaitu misi kita, yaitu nurture digital talent through amazing talent experience. Jadi, apa sih yang akan kita ciptakan? Apa sih tolak ukur kesuksesan kita? Kita di sini membangun amazing talent experience. Jadi, kalau sedikit cerita, Telkom beberapa tahun belakang sedang melakukan transformasi digitalnya. Apa yang bisa dilihat dari sana, yang bisa dilihat yaitu banyak produk-produk Telkom, produk digital terutama, yang sudah mulai bertebaran atau mulai dirasakan oleh masyarakat secara umumnya. Sedangkan apa sih sebenarnya yang Kodeks lakukan? Yang Kodeks lakukan yaitu ini, satu value besar yang selalu kita pegang, yaitu we believe that good quality product starts from good quality people. Jadi dalam mengelola produknya, dalam membangun produknya, kita yakini produk yang baik itu dimulai dari talent atau orang yang mengerjakannya yang berkualitas. Jadi ketika kita bicara masalah digital produk, pasti kita butuh yang namanya digital talent. Apakah cukup merekrut digital talent yang punya kualitas baik saja? Apakah hanya mengenalkan Telkom bahwa kita sedang banyak inisiatif digital loh. Kita sedang menggalakkan digital sajakah atau bagaimana? Oke, jadi kalau bisa dibilang perjalanan kita sebenarnya dari 2018 sampai saat ini kita cukup sering melakukan pivoting atau beberapa perubahan strategi di internal kita sendiri. Mulai dari awal ketika kita merasa dalam mengelola produk digital, ketika mau dikenalkan oleh ke masyarakat atau ke user kita, yang pasti kita harus memastikan bahwa produk ini fit sama market kita nanti. Sehingga apa yang kita perbaiki? Yang kita perbaiki yaitu cara kerja tim produk, cara kerja tim atau tim dalam mengelola produk atau membangun suatu produk itu, kalau caranya benar, pasti hasilnya sesuai dari kebutuhan user. Bergerak ke sini, kita meyakini bahwa cara kerja saja tidak cukup. Kalau kita mendapatkan sumber yang baik atau kita mendapatkan orang-orang yang berkualitas, otomatis akan mempermudah untuk mengelolanya. Yang pasti di ujungnya kita mendapatkan produk yang sesuai dengan user, produk digital yang memiliki kualitas yang baik juga. Jadi transformasi tersebut selalu kita perbaiki, selalu kita lakukan untuk mencapai value-value atau purpose yang sudah kita rencanakan di awal. Apa sih action yang kita rasakan ketika kita bicara mengenai rekrutmen atau rekrutasi atau mendapatkan talent yang baik? Yang jadi ukuran kita apa? Yang jadikan ukuran kita yaitu board conversion rate. Jadi seberapa banyak orang yang kita kenalkan, kemudian berapa banyak orang yang mendaftar di kita, dan ukuran akhirnya seberapa banyak orang yang sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Jadi conversion rate dari awal mengenalkan sampai akhir itu jadi ukuran kita. Di satu sisi kita juga ada ukuran dari sisi cost per hire. Jadi ketika kita mendapatkan satu orang yang berkualitas ini, berapa sih cost-nya, berapa sih ukurannya, sehingga
semakin kita mengenalkan keluar, semakin orang-orang berkualitas mengenal kita, semakin baik dari sisi beberapa parameter ukuran kita. Oke, kita bicara mengenai mendapatkan talent terbaiknya, apakah cukup dengan melakukan rekrutmen saja? Kalau bisa dibilang kita punya satu cycle atau kita punya satu journey yang cukup menarik, dimulai dari awal, di bagian attract, bagaimana kita mengenalkan orang, bagaimana kita bisa mendapatkan sourcing atau mendapatkan talent terbaik dari berbagai sumber. Dan mungkin salah satunya ini kita melakukan beberapa event atau collabs dengan beberapa rekan yang lain untuk mengenalkan Codex secara umum, sehingga ketika masuk ke journey berikutnya direkrut, kita sudah mendapatkan orang-orang terbaiknya yang sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan. Setelah itu next ke journey berikutnya yaitu deploy. Jadi setelah kita merekrut, karena salah satu value kita yaitu product people fit, jadi kita sudah punya strategi dalam membangun produk sehingga kita merekrut orang sesuai kompetensi yang diharapkan oleh produk tersebut, sehingga kita berharap expertise ini fit atau cocok dengan kebutuhan produk yang akan dikembangkan nanti. Setelah talent ini masuk ke tim produknya, kita lakukan development sesuai ekspektasinya, sesuai kebutuhan pasar, apa saja kompetensi yang diharapkan oleh di pasar. Kemudian ada retain dan diakhiri oleh retire. Jadi satu cycle dari talent yang selalu Codex jaga untuk memastikan bahwa talent ini punya kualitas yang baik. Sebenarnya kenapa sih alasan Codex masuk ke playground atau masuk ke case digital talent? Sebenarnya gampang, teman-teman. Jadi gimana sih cara kita untuk memasukkan value-value ke Telkom secara besar, yaitu mulai dari orangnya. Jadi ketika kita mendapatkan orang yang sesuai dengan ekspektasi kita treat mereka, kita train mereka, kita develop mereka sesuai dengan digital company secara umumnya, secara perlahan mereka bisa menularkan atau bisa membagi value-value yang mereka rasakan kepada rekan-rekan yang lain atau pada lingkungan di saat mereka berada. Sehingga ketika kita bicara mengenai Pareto rasio, kita mendevelop cukup 20 orang untuk mendapatkan value atau impact sebesar 80% dari secara keseluruhan. Oke, jadi balik ke tadi, bagaimana bisa kita lakukan inserting value kepada Telkom secara umum. Yang pertama, kita mulai dari digital mindset. Jadi bagaimana berpikir secara produktif, bagaimana kita berpikir secara agile, bagaimana kita berpikir secara product development secara umumnya, kita tanamkan ketika dari awal hingga mereka graduate dan juga bisa menularkan ke teman-teman yang lainnya. Terus berikutnya berbicara mengenai digital culture. Kebiasaan-kebiasaan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang biasa dilakukan dalam membangun suatu produk, bagaimana culture, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana hal-hal yang bagaimana secara komunikasinya, bagaimana cara berinteraksi satu sama lain, itu yang kita biasakan. Dan terakhir yaitu bicara mengenai digital practice. Digital practice erat kaitannya dengan digital arrangement, yaitu kita berikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam melaksanakannya. Contoh kasus seperti adanya pandemi sejak Maret hingga sekarang, kalau bisa dibilang karena praktis-praktis ini sudah kita tanamkan atau sudah kita lakukan sebelum adanya pandemi ini. Jadi banyak praktik digital yang sudah kita laksanakan
hingga saat ini. Oke, ada 4 nilai yang telah kita laksanakan sejak awal, sehingga beberapa talent dari kita yang awalnya bekerja secara konvensional, shifting ke digital, biar tidak merasakan perubahan yang begitu signifikan. Apa saja hal-hal itu? Yang pertama, transparansi. Jadi setiap kegiatan, setiap kerja, atau setiap apapun yang kamu lakukan yang berurusan dengan pekerjaan maupun berinteraksi dengan dalam satu tim, yang kita tanamkan transparansi. Jadi apapun keberhasilan, apapun kegagalan itu ditampilkan atau ditunjukkan bersama bahwa oke, aku gagal, aku mendapatkan lesson dari sini. Jadi apa yang akan kita improve? Jadi segala kegagalan atau segala pelaksanaan kerja, penilaian maupun ada permit apapun itu, kita transparansi di awal. Jadi semua orang mengetahui setiap gerak-gerik orang lainnya dalam bekerja. Poin terakhir yaitu trust over control. Jadi setiap orang bekerja itu percaya bahwa temannya juga bekerja. Jadi kadang kayak misal contoh praktik digital, contoh seperti pelaksanaan WFH. Jadi kenapa sih banyak perusahaan atau banyak tim kerja masih belum begitu yakin dengan adanya WFH? Karena merasa belum percaya bahwa teman di sana bekerja. Karena kita belum bisa mengukur produktivitas orang lain ketika bekerja di rumah atau nggak kelihatan lah pekerjaannya. Jadi yang benar-benar kita tanamkan trust over control. Jadi kita percaya bahwa apapun yang dilakukan teman kita bakal impact yang sama dengan kita kerjakan saat ini. Kita sama-sama produktif di sana. Sehingga efeknya ke tadi transparansi, segala penilaian, performansi itu transparan, semua tahu bagaimana progres setiap orang. Terus yang kedua yaitu growth. Jadi meskipun kita mulai dari hal yang paling kecil, kita lihat sesuatu itu dari sisi growth-nya atau improvement-nya. Jadi gak salah apa yang aku kerjain saat itu sangat kecil, tapi aku bisa ukur perkembangannya itu di fase berikutnya. Gak masalah apa yang aku lakuin sekarang ini impact-nya sangat rendah buat user atau buat hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan saat ini, tapi aku bisa ukur growth-nya dan itu konsisten dalam beberapa periodenya. Jadi angka itu hanya bisa dibilang number is just number. Yang kita butuhkan itu growth ketika kita ingin tahu suatu improvement buat diri kita. Terus yang terakhir yaitu data driven. Jadi segala sesuatu yang kita laksanakan atau semua keputusan kita harus berbasis data. Segala respon kita, segala usulan kita, segala inovasi kita harus dimulai dengan data. Karena hal ini yang bisa jadi landasan atau membangun trust satu sama lain karena kita sudah memiliki data atau riset sebelumnya sehingga apa yang kita bayangkan atau apa yang kita ekspektasikan itu ada dasarnya atau ada prinsipnya. Oke, jadi kalau bisa dirangkum apa saja behavior yang shifted ketika Codex hadir atau lebih tepatnya ini dari sisi saya sendiri karena dulu merasakan bekerja di Telkom secara korporasinya. Kemudian sekarang ada di Codex, apa saja yang dirasakan? Ini yang pertama dari sisi organisasinya. Dulu memang merasakan bahwa hierarki itu sangat utama. Apa saja yang secara keputusan harus dari top down dan secara pekerjaan harus dari bottom up. Tapi saat ini di Codex aku ngerasain bahwa semua ini flat. Jadi meskipun memang ada level shift atau lead dan sebagainya, tapi kita sama rata. Semua usulan, semua pendapat itu semua didengarkan dan semua bekerja bersama-sama. Terus yang kedua dari sisi planning.
Kalau di korporasi besar biasanya melakukan planning itu di akhir tahun untuk dilaksanakan di tahun tersebut, di tahun berikutnya maksudnya. Jadi apapun kondisinya itu harus kita tetap following the plan. Jadi kita harus straightforward melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan di awal biar di akhir benar-benar kelihatan hasilnya. Tapi ketika di Codex, aku rasain bahwa planning itu harus dilakukan. Tapi ketika memang ada perubahan di perjalanannya, kita harus tetap merespon perubahan itu. Meresponnya bagaimana antara dari sisi operasional maupun taktisnya yang diubah, atau bahkan ketika perubahan itu fundamental, kita berani untuk merubah dari sisi strateginya. Jadi responding to change ini benar-benar kita rasakan ketika customer atau user benar-benar membutuhkan itu. Terus yang ketiga dari sisi backlogs atau pekerjaan, yang biasanya dirasakan pekerjaan itu harus diberikan oleh manajer, harus diberikan oleh atasan, tapi di sini kita sifatnya self-organized. Jadi karena memang basisnya di sini based on expertise atau yang kita jual saat ini yaitu skill masing-masing per orang. Jadi ketika kita ada satu project, misal kita punya satu project bikin pizza nih. Jadi aku tahu dalam buat pizza ini sesuai skillku, aku harus membuat ABCDE, aku harus melaksanakan ABCDE. Jadi benar-benar mengorganisir pekerjaan masing-masing di sini itu sangat diharapkan karena kamu punya skill itu dan kamu paham apa yang harus kamu kerjakan. Dan poin keempat yaitu based on reporting. Dulu aku ngerasain bahwa 1 minggu kerja di akhir minggu harus bikin report, harus manual collecting dari semua pekerjaan. Tapi ketika di Codex saya ngerasain bahwa dari sisi performansi terutama itu di-track secara otomatis. Jadi kita memanfaatkan tools atau software. Jadi istilahnya jangan jadikan alasan performansi itu. Dalam membangun performansi atau reporting itu harus membuat pekerjaan baru. Karena bekerja itu harusnya sudah dilacak atau di-record apa saja yang sudah kamu lakukan. Terus berikutnya dari sisi tools, benar-benar merasakan working dengan software itu sangat membantu pekerjaanmu. Jangan berpikiran bahwa ketika ada shifting menggunakan software tertentu, ini menambah pekerjaan baru. Karena harusnya ketika kita memahami purpose atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh software ini, software ada membantu kita mempermudah pekerjaan yang sebelumnya kita rasakan. Dan yang terakhir dari sisi feedback. Jadi, kalau dulu aku benar-benar merasa bahwa semua pekerjaan harus perfect, harus benar, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh atasan. Tapi ketika kita berubah menjadi digital, jadi ada satu alasan yang cukup menarik bahwa setiap kegagalan itu dirayakan. Karena ketika kita sudah menunggu kegagalan, pastinya di sana kita kebayang apa saja perbaikan di sana, dan jangan sampai kegagalan ini terulang kembali, bahkan bisa jadi informasi ke teman-teman yang lain bahwa sesuatu yang kayak gini tuh gagal. Jadi jangan sampai semuanya mengulang hal yang sama. Semacam itu. Dan bicara mengenai apa saja yang kita laksanakan dan kaitannya dengan digital, yang pasti kita melaksanakan semua pekerjaan kita, terutama secara operasional kita, pasti kita manfaatkan value-value tersebut untuk menjadi hal yang lebih berguna ke depannya, mulai dari konteks employer branding-nya, talent acquisition-nya, learning and development, employee engagement, employee attraction dan retention, sampai dari sisi finance. Jadi di Codex sendiri kita memanfaatkan semua yang sudah kita kerjakan untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik atau improvement ke depannya. Dan ini terakhir sih dari aku, jadi terutama di konteks digital, terutama adanya transformasi digital di
segala lini masyarakat atau perusahaan, atau buat teman-teman juga yang mungkin sedang kuliah bakal mencari pekerjaan. Jadi kita di sini ini sih, dimanapun teman-teman berada, kita harus tuh hidup. Jadi hidup di sini nggak serta-merta kita hidup bisa bernafas dan sebagainya, nggak. Tapi hidup di sini benar-benar kita ngerasa kayak lilin. Ketika lilin dihidupkan, benar-benar dia bisa memberikan manfaat kepada sekitarnya. Jadi hiduplah bermanfaat, hiduplah memberikan penerangan bagi yang lain, dan juga jangan lupa bertumbuh. Jadi kita nggak stuck di posisi sekarang, biar kita ada sesuatu yang terlihat dari sisi growth, jadi bertumbuhlah. Tapi ketika teman-teman tidak bisa bertumbuh, cukup jadilah hidup, cukup bisa bermanfaat kepada yang lain. Oke, ini terakhir. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam mengenai Codex, lebih tahu apa saja yang Codex lakukan, ada berbagai medium di sini. Boleh silahkan cek di sana, boleh silahkan lihat apa saja perkembangan dari kita. Terima kasih Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Hashim sharingnya. Sangat insightful sekali sih, terutama banyak hal-hal yang baru yang sebelumnya itu kita maksudnya nggak aware lah ya, bukan nggak tahu, lebih ke nggak aware lah ternyata untuk shifting dari konvensional ke digital tuh nggak bisa semata-mata dirubah aja semuanya gitu ya, tapi ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui terlebih dahulu. Termasuk tadi kalau di Codex ada beberapa aturan atau beberapa rules ya, yang seperti transparansi, growth, data driven, terus trust over control itu tadi yang jadi membuat Codex Totalcom secara umumnya bisa bertransformasi lebih mulus lagi gitu ya Mas Hashim. Ya, terus yang terakhir pesannya dari Mas Hashim tadi sangat inspiratif, bahwa kita tuh harus hidup dan bertumbuh. Jadi hidup tuh nggak sebatas hidup, tapi juga bisa tetap bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk update diri sendiri supaya kita juga bisa bertumbuh. Terima kasih Mas Hashim. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Hashim di sesi Q&A ya Mas. Oke, selanjutnya. Oh ya, aku lupa sebenarnya tadi di awal belum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk partner kita pada sore hari ini, Muda.id. Jadi teman-teman di Mindset kali ini tidak akan bisa kolaborasi dari Muda.id. Jadi terima kasih teman-teman di Muda.id yang sudah memberikan kesempatan Codex untuk mengajak teman-teman di Muda.id untuk sharing di Mindset kali ini gitu. Terima kasih terutama untuk Mbak Harini dan Mas Iben ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing session yang kedua. Di sesi sharing session yang kedua kali ini kita kedatangan pembicara yang mungkin sebagian dari teman-teman juga udah tahu ya, sebagai teman-teman juga sudah aware nih siapa yang akan berbicara. Cuman aku pribadi sih masih banyak pertanyaan tentang Muda.id gitu. Jadi Mudah.id itu sebenarnya apa sih? Gitu. Ada Mbak Arini Astari. Halo Mbak. Halo Mbak. Ya, jadi Mbak Arini, aku sendiri sih sebenarnya masih belum terlalu banyak tahu nih tentang Mudah.id. Jadi aku menunggu sekali nih kesempatan untuk bisa dijelaskan apa sih Mbak Mudah.id itu, dan bagaimana sikap Mudah.id ini dalam bershifting nih dari konvensional ke digital. Silakan Mbak Arini, bisa dimulai presentasinya. Ya, thank you banget nih. Kita juga senang banget diundang ke eventnya Codex. Jadi semangat untuk menyambut teman-teman juga yang hadir di sini. Halo semuanya. Aku akan share screen-ku sebentar ya. Iya. Oke, jadi sebelum aku masuk ke Mudah.id-nya, mungkin sesuai sama topik di hari ini, yaitu working from conventional to digital. Jadi sebelumnya aku akan perkenalin diri dulu. Jadi nama saya Arini, saya adalah co-founder dan CEO dari Mudah.id. Background-nya sebelumnya saya udah pernah running business and IT consultant selama 3-5 tahun. Jadi di situ basically
peran saya jadi project manager untuk kayak PwC, Toyota, Bank DBS. Jadi kayak kita bikinin mereka ERP apps atau enggak mobile apps. Dan juga sambilan waktu jadi IT consultant, saya suka nyambi di weekend project itu ngerjain Belsby.com. Mungkin kalau ada yang tahu, Belsby.com itu dia sewa kebaya desainer Indonesia online. Nah, sebelumnya banget saya pernah kerja di Midtrans. Jadi awal karir banget saya memulai sebagai software engineer karena saya lulusan dari Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Oke, sekarang kita coba akan ngomongin tentang Indonesia's digital landscape. Mungkin ini udah banyak yang tahu juga, jadi aku cuma ngulang sedikit aja supaya penjelasannya agak masuk ya. Jadi pasti kalau kita ngomongin digital, kita butuh apa sih di dunia digital ini? Pasti kita butuh internet, infrastruktur pertama. Nah, internet penetration di Indonesia ini datanya seperti ini yang kita dapat. Jadi basically total populasinya itu ada 272 juta, yang udah jadi kaum urban itu ada 55%, jadi yang udah ada di kota ya ininya. Nah, internet usernya sendiri itu ada 175 juta, dan penetrasinya tuh udah 64%. Angka ini sebenarnya naik terus beriringnya waktu. Terus kita paling banyak di mana sih ditemukan? Sudah pasti di social media users. Nah, juga untuk di sosial media ini, emang Indonesia tuh orangnya ramah-ramah kali ya, jadi kayak sosialnya kenceng banget gitu. Jadi paling banyak itu di social network. Di social network itu engagementnya tuh paling tinggi, dan bahkan kita tuh dalam rata-ratanya kita menghabiskan waktu, orang Indonesia basically menghabiskan waktu di sosial media itu 3 jam 26 menit per harinya. Dan semuanya paling banyak aksesnya udah pasti lewat mobile app 99%, dan cuma 1% aja yang akses lewat desktop. Jadi sebenarnya buat apa sih data-data ini? Ini jadi buat teman-teman semua yang lagi mau bikin startup atau yang lagi mau punya usaha. Nah, di sini bisa ngelihat nih. Jadi misalnya kayak kalau yang punya usaha mau bikin iklan, bagusnya di mana ya gitu. Nah, ini kita bisa tahu nih kayak oh ternyata orang Indonesia ini banyaknya di sosial media gitu. Jadi ya udah bikinnya tuh berarti banyaknya di sosial media. Terus kayak banyaknya tuh di mobile apps daripada desktop. Karena ini mungkin kalau sekarang lagi zamannya TikTok ya, jadi harusnya dimasukin TikTok juga, cuma belum ada. Nah, ini datanya paling banyak itu adalah di Facebook, peningkatannya. Jadi di Facebook itu ada 8,3%, terus ada Instagram, dan Twitter mengalami kemunduran sebenarnya. Nah, Indonesia sendiri semenjak adanya pandemi atau corona ini, itu aktivitas belanja online kita naik sebanyak 28,9%. Dan pastinya ini bakal merubah customer behavior dalam melakukan pembelian. Oke, kelihatannya kayak menyenangkan ya, tapi sebenarnya kalau kita tahu SME atau UMKM di Indonesia ini masih rendah banget untuk beralih ke pasar digital. Jadi kalau ini artikelnya emang 20 Mei, itu Menteri Teten itu bilang baru 13% UMKM beralih ke pasar digital. UMKM sendiri di Indonesia ada berapa sih? UMKM di Indonesia ada 64 juta. Dan banyaknya 91% itu yang mikro. Nah, artinya 87% dari UMKM di Indonesia itu masih konvensional atau maksudnya masih kayak manual ngelakuin transaksinya. Kenapa sih? Kenapa nih kok masih banyak UMKM yang belum go digital? Pastinya yang pertama itu adalah kurangnya pendampingan dari pemerintahan. Nah, yang kedua, ya memang dari sumber dayanya sendiri itu masih belum bisa melakukan digitalisasi. Padahal kalau misalnya kita mau bisnisnya itu naik kelas, atau kayak kita kalau misalnya sering banget kan kita ngelihat nih tagar UMKM naik kelas, itu pasti kan yang pertama kali kita lihat ya, satu bisnis baru mulai kan, kita baru mulai bisnis, habis itu kalau kita baru mulai bisnis kita mau ngapain sih nih setelahnya, kita mau permodalan. Nah, kalau permodalan itu kita butuh pasti financial report atau laporan keuangan, karena
Kenapa kita butuh laporan keuangan? Ya karena pasti investor atau enggak lembaga keuangan pasti membutuhkan itu untuk melihat apakah ini usahanya trennya positif atau nggak jelas gitu. Nah setelah kita dapat permodalannya, kita bisa bikin strategi, terus habis itu kita bisa use the capital gitu, pakai si modalnya itu, dan akhirnya bisnis kita akan berkembang kayak gitu. Nah, kenapa sih financial reportnya ini tuh masih jarang banget ya? Karena kita pasti tahu kan UMKM pada umumnya kalau baru mulai ya pasti yang penting ngasilin dulu gitu. Jadi kan boro-boro kita mau bikin kayak hiring orang accounting, karena basically kita lagi fokus ke hal-hal yang benar-benar matter untuk bisnisnya. Nah, disitulah akhirnya kita muncul nih gitu. Kenapa kita menghadirkan mudah untuk teman-teman UMKM? Karena kita tahu masih banyak banget UMKM yang belum paham tentang finance gitu untuk cara bikin laporan keuangan. Nah, jadi ini adalah solusi yang kita tawarkan untuk teman-teman UMKM. Jadi dengan adanya mudah, biasanya nih kalau misalnya nggak ngerti finance juga, teman-teman UMKM itu pasti melakukan pencatatan, tapi pencatatannya itu di buku kas gitu, jadi kayak di buku manual, terus cuma nyatetnya masuk keluar berapa, uang masuk keluar 5.000, masuk lagi 10.000, selalu kayak gitu terus kan. Nah, jadi dengan adanya si aplikasi Mudah ID ini, itu sama persis yang dilakuin sama teman-teman. Jadi nggak usah lagi belajar accounting. Sama juga cuma nyatet pemasukan sama pengeluaran. Cuma bedanya, ketika kita melakukan pencatatan pengeluaran, kalau kita catatnya itu di buku, ya udah jadinya buku itu doang. Tapi kalau di Mudah ID, itu kita menjadikan laporan keuangan yang otomatis. Jadi kita sesuai sama standar SAK MKM, standar akuntansinya. Nah, itu kita akan menghasilkan laporan laba rugi, laporan neraca keuangan, dan laporan arus kas. Nah, 3 laporan ini penting banget dan udah bisa dibawa langsung ke bank kalau lagi mau ngajuin pinjaman usaha atau mau ngasih ke investor, karena laporan kita udah sesuai sama SAK MKM. Selain itu juga di Mudah ngelakuin rekap utang piutang. Jadi kan paling sering nih yang kejadian adalah kita ngerasa penjualan kita bagus karena stok kita habis semuanya. Jadi kita beli 100, stok kita habis kok gitu. Jadi kita udah jual nih semuanya gitu. Udah laku banget lah gitu. Tapi ternyata dompet nih kosong nih gitu. Ternyata kita arus kasnya macet gitu. Jadi ada beberapa pelanggan kita, biasanya reseller ya. Biasanya reseller ini yang hutangnya tuh kita lupa nagih gitu. Jadi ketika kita nagih, kita udah telat dan mungkin juga udah kelamaan resellernya, jadi susah dihubungin dan lain-lainnya. Nah, sedangkan dengan adanya kita dibantu sama teknologi, ketika kita transform jadi digital, nah teknologi ini akan ngebantu teman-teman UMKM untuk ngingetin. Jadi bakal dapat reminder pagi-pagi kalau misalnya kayak hari ini ada 2 hutang yang harus ditagih nih gitu. Nah, itu jadi akan dibantu sama aplikasinya. Kayak gitu sih basically untuk Mudahnya sendiri. Nah, selain itu juga mungkin aku juga akan share sedikit Mudah sendiri, kita kan visinya benar-benar empowering UMKM. Jadi kita benar-benar pengen ngebantu atau kayak mendampingi UMKM untuk bisa naik kelas. Maka itu kita bekerja sama Kadin, kita kerja sama NU, juga sama Jackpreneur. Nah, kita suka bikin pelatihan-pelatihan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau buka usaha, ada yang baru mulai merintis, atau bahkan udah punya usahanya udah lama tapi lagi bingung nih mau berbesarnya kayak gimana. Nah, itu bisa juga join Mudah community. Nah, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, discuss banyak tentang apa aja yang bisa kita lakuin bareng-bareng. Oke, terima kasih Mbak Arini. Udah cukup, Mbak? Cukup. Ada lagi? Oh, belum? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Mbak Arini. Oh,
mudah-mudahan juga menjawab ya rasa penasaran teman-teman semua nih, apa itu Mudah dan sebenarnya bagaimana sih sistem di Mudah sendiri gitu. Ternyata Mudah itu suatu platform yang untuk membantu teman-teman UMKM ya Mbak, justru ya. Siap melakukan pembukuan. Membantu teman-teman UMKM untuk melakukan pembukuan. Jadi Mbak Rini, aku mau nanya deh. Jadi kalau misalkan aku sebut Mudah itu sebagai startup, itu betul nggak ya? Betul. Jadi kalau secara ceritanya nih ya, cerita kita mulainya, jadi kan sebenarnya aku cerita tuh kalau kita punya IT consultant, which itu masih running sampai sekarang juga gitu. Jadi itu kita punya, nah kan kita banyaknya kerjain di corporate kan. Kenapa? Ya karena basically kalau UMKM belum ada dananya untuk bayar konsultannya gitu. Nah jadi kita waktu itu ngerjain itu, nah sampai tahun 2019 kita lihat ini UMKM makin banyak, tapi makin banyak juga yang mati. Jadi kalau misalnya kita tahu UMKM itu tuh 70-80% itu bangkrut dalam waktu 1 tahun. Nah, habis itu kita cari tahu kenapa sih mereka itu nggak bisa survive gitu. Nah, ternyata 82% mereka itu nggak bisa survive-nya karena pembukuannya yang berantakan. Nah, dari situ akhirnya kita tergerak nih hatinya gitu. Karena kan kita udah biasa ngerjain yang big corporations, jadi kita udah punya solusinya lah gitu untuk hal-hal tersebut. Nah, kita akhirnya solusi itu kita UMKM ini, makanya itu Mudah sekarang kita bisa menghadirkan aplikasi Mudah itu secara gratis. Oke. Terima kasih Mbak Rini penjelasannya. Ya, menarik banget Mbak Rini. Sebenarnya masih banyak nih yang mau aku tanyain, tapi kita kembali dulu ya ke pertanyaan teman-teman nih. Kayaknya udah banyak juga yang udah nanya di slide itu. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya, boleh ya, nanti aku akan bacain. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang mau bertanya, dituliskan nama aslinya. Jadi nanti kita pemilihan hadiah itu bisa lebih enak lagi gitu ya. Oke nih, aku mau masuk ke pertanyaan pertama. Ini kayaknya untuk Mas Hasim dulu. Dari Mas Riki. Pertanyaannya adalah, setelah Codex menempatkan talent ke perusahaan, apa selanjutnya yang dilakukan Codex dalam kurung pengawasan, dan apakah ada pemberian upgrade skill selanjutan kepada talent? Silakan Mas Hasim. Oke, jadi ini sih. Halo Mas Riki, makasih pertanyaannya. Jadi kalau yang aku sampaikan tadi, sebenarnya yang kita kelola itu digital talent cycle-nya, mulai dari awal track sampai dia graduate atau retire. Dan setelah pelaksanaan rekrut, terus di-deploy sesuai tim atau expertise yang dibutuhkannya, kemudian di sana ada yang namanya develop sama retain. Jadi apa saja yang skill-skill apa saja yang perlu di-upgrade oleh talent, apa saja yang skill yang dibutuhkan talent untuk menunjang pengerjaan project, itu dikelola atau diberikan dalam bentuk development case ya, atau sesuatu yang akan diberikan dalam bentuk pelatihan, seminar, dan sebagainya, itu sesuai kebutuhan dan dikelola oleh tim. Dan di satu sisi kita juga ada yang namanya retain. Jadi dalam mempertahankan talent, apalagi talent yang sudah kita susah-susah kita rekrut, yang pasti ada beberapa special treatment terhadap perorangan, itu juga kita berikan sih. Gitu Mas Adit. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Riki pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Faris Hisham. Untuk Mbak Rini nih sepertinya. Mbak Rini, bagaimana cara mudah untuk mendapatkan profit jika user terutama UMKM tidak perlu, mungkin lebih ke sistem nih, Mbak Rini mau jawab atau enggak Mbak? Boleh, oke. Gimana tadi? Bagaimana cara mudah mendapatkan profit jika user terutama UMKM itu tidak perlu membayar untuk menggunakan Mudah itu sendiri secara platform? Ya, jadi gini, Mudah tuh in term of aplikasi itu teman-teman UMKM bisa menggunakannya secara gratis. Nah, tapi di Mudah sendiri itu kita ada servicesnya. Jadi kayak
jual pulsa. Jadi kita juga ngejual pulsa. Nah itu kita ambil margin dari situ juga. Terus misal kita juga ada sistem keagenan PPOB. Jadi kayak buat UMKM yang mau nambah penghasilan revenue-nya dari jadi agen PPOB itu juga bisa daftar di situ juga gitu. Nah jadi emang kita misinya tadi selain kita itu ngasih pembukuan, nah di era COVID kayak gini, ini kan ada juga beberapa teman-teman UMKM yang terdampak ya. Jadi kayak misalnya kayak warung-warung kopi atau enggak kayak pokoknya yang biasanya punya warung sih itu tuh sangat terdampak karena kan basically orang jadi jarang datang kan ke tempatnya dia. Nah itu akhirnya kita ngasih service tadi tambahan. Jadi kayak ya udah Pak sekarang pulsa aja gitu karena kan mereka tetap punya WhatsApp atau mereka bisa tetap punya komunitas lah gitu kan, komunitas ininya tuh biasanya lumayan akrab gitu sama customernya. Nah di situ kan mereka bisa jualan pulsanya ke customer itu. Nah mereka jadi agen, mereka bisa nambah revenue, Mudah sendiri juga punya revenue juga dari sana gitu. Oke, benar. Jadi ini ya Mbak ya, selain platform, Mudah juga ternyata punya komunitas sendiri ya, untuk membantu teman-teman UMKM itu ya, justru. Oke. Menarik sekali Mbak. Ini berkaitan dengan pertanyaan tadi sebenarnya, untuk Mbak Arini, jadi dari Mas Zainal Abidin, bagaimana tips mempertahankan startup di masa pandemi ini? Ada dampaknya nggak sih Mbak ke bisnisnya Mudah ini di masa pandemi ini? Ada, jadi ada. Kalau ngomong ada pasti kita semua mencoba beradaptasi ya dengan keadaan ini. Jadi mungkin sebelumnya banget Mudah ini tuh kita sebutnya mini ERP. Jadi kita tuh dulu ada lengkap, ada kayak inventory management, kita ada accounting dan lain-lain lah. Nah kita tuh juga punya SaaS, kita ngomongnya software as a service. Jadi ada biaya bulanan sebesar 100.000 dan targetnya juga bukan UMKM, targetnya lebih ke UMKM juga sih, tapi lebih ke kayak menengah ke atas gitu. Jadi yang mungkin udah punya sampai 10 karyawan kayak gitu. Dulu Mudah kayak gitu. Nah semenjak adanya pandemi ini, kita jadi sulit banget untuk ngelakuin implementasi gitu. Karena kan basically kalau sistemnya itu agak kompleks, pasti butuh training, pasti butuh di training kan. Nah sedangkan dengan adanya pembatasan atau lockdown yang kemarin, kita nggak bisa kemana-mana, satu. Jadi implementasi susah. Kedua, untuk cari susah gitu karena semuanya lagi pada ngerem budget juga kan, bahkan banyak juga tidak melanjutkan operasionalnya dan lain-lainnya. Nah akhirnya dari situ kita bikin aja satu aplikasi juga yang lebih sederhana lagi yang kita bisa buat secara gratis. Dan teman-teman UMKM kalau make itu nggak pakai mikir gitu. Jadi kayak kita nggak usah lagi ngadain training ke mereka, jadilah si Mudah ini gitu. Oke, berawal dari itu ya Mbak, berawal dari adanya isu itu ya, isu yang kita nggak bisa lagi keluar, nggak bisa lagi ini, justru dengan Mudah itu membantu para UMKM itu untuk lebih mudah lagi gitu ya, dalam menjalani bisnis. Iya, mungkin kalau misalnya cerita juga sedikit, waktu kan pertanyaan soalnya gimana cara startup survive kan. Mungkin waktu awal-awalnya banget nih pandemi, itu kan kita juga benar-benar no income juga kan. Karena basically tutup tuh, maksudnya kita nggak bisa implementasi kan soalnya. Akhirnya kita juga sempat kayak jualan, kita ngebantu UMKM kita yang jualannya itu groceries gitu. Nah itu tuh sempat juga kita adain gitu. Jadi beberapa UMKM kan sama nih nggak bisa go digital mereka. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ngerasa kalau buka toko di Tokopedia itu gampang banget, tapi ternyata tidak seperti itu buat teman-teman UMKM di luar sana. Nah akhirnya kita ngebantuin tuh teman-teman UMKM di luar sana, kita yang bukain akun Tokpednya dan lain-lainnya. Jadi basically emang gimana caranya untuk startup bisa survive di tengah pandemi gini, harus banyak banget ngelakuin eksperimen dan kalau misalnya kita ada budgetnya itu tuh biasanya ya kita harus low cost lah gitu. Maksudnya kalau bisa kita tekan serendah-rendahnya gitu. Jadi kita mesti bener reprioritizing lagi kayak mana sih yang prioritasnya, mana yang harus didahulukan kayak gitu-gitunya.
Oke, terima kasih Mbak Rini. Semoga menjawab ya Mas Zainal. Selanjutnya pertanyaan untuk Mas Hashim nih, dari Mas Paitun, Mas atau Mbak Paitun nih. Kak Hashim, boleh bagi nggak tipsnya agar bisa keep up terus dengan flow transform ke digital yang semua company lakukan saat ini, terutama buat employee seperti aku. Ada nggak Mas Hashim tipsnya untuk bisa Oke. Tips ya? Tips terus lebih ke transformasi? perorangan ya? Ya, Oke, sebenarnya gini sih, yang paling di challenge saat ini itu dari perorangan itu, dari sisi talent itu, dari sisi skill. Jadi kadang sih ada pertanyaan yang cukup menarik sih. Mas, ketika kita berskill atau kita punya skill atau kemampuan, baiknya itu kita keep satu skill tapi kita sangat dalam, atau kita pahami semua skill. Nah, pertanyaan ini sangat relate ke pertanyaan dari Mas Python tadi ya. Ini sangat relate di dunia kerja saat ini, terutama di perusahaan digital. Jadi, yang kita butuhkan saat ini, boleh kita jadi orang yang generalis, maksudnya kita pahami semua skill yang dibutuhkan saat ini, bahkan kita sudah kebayang secara future skill apa yang dibutuhkan. Kita pahami itu dulu, tapi kita tetap harus jadi orang yang skillful di salah satu skillnya. Nah, kenapa hal seperti itu? Atau bisa dibilang ini namanya T-shape skill sih, T-shape person sih. Jadi kita paham beberapa skill, tapi kita dalam di satu skill. Karena kenapa ini bisa membantu kita keep up untuk transformasi digital dalam suatu perusahaan? Karena kalau bisa dibilang permintaan perubahan di dunia digital ini sangat cepat. Sehingga apa sih yang bisa kita jadikan modal, yaitu skill kita. Kita nggak bisa kita lebih bisa menjual skill kita daripada menjual apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Karena skill ini bisa jadi modal teman-teman untuk bisa survive atau bisa lebih cocok ke berbagai perusahaan yang teman-teman butuhkan atau teman-teman jalani saat itu. Gitu Mas Adit. Oke Mas Hashim. Ini pertanyaannya masih untuk Mas Hashim, berkaitan juga dengan yang tadi kan. Ada pertanyaan dari Mas Farhan. Bagaimana metode Codex untuk merekrut sumber daya manusia yang berpotensi untuk memenuhi ekspektasi Codex? Nah, ini kan berkaitan juga tadi untuk skill apa sih sebenarnya yang harus kita kuasai. Silakan Mas Hashim. Kalau dibuat lebih sederhana, gimana sih Codex bisa ngerekrut orang yang sesuai Codex mau gitu ya? Jadi bisa dibilang ada satu tip atau bisa dibilang dalam satu cycle kita ada yang namanya track. Jadi ketika dari ujung kita butuh orang yang ABCDE, orang dengan skill berbagai macam ini, kemudian informasi ini dirumuskan oleh tim attract untuk memperkenalkan Codex secara luar dan untuk mendapatkan sumber-sumber yang lebih tepat sasaran. Misal nih, Codex saat ini butuh orang data yang bagaimana, orang data yang paham begini, cara kerjanya seperti ini. Kemudian informasi ini diramu oleh tim attract kita atau tim branding kita untuk approaching bisa itu ke kampus, bisa itu ke community yang relate ke sana, dan apa saja aktivasinya bisa dimulai dengan bikin kegiatan dulu, baru mengenalkan, setelah itu bisa membangun daya tarik orang-orang ini join ke kita. Bahkan seperti kita melaksanakan event ini juga, ini salah satu cara bagaimana kita bisa meng-attract orang atau meng-attract calon kandidat kita sesuai yang kita ekspektasikan. Itu Mas Adit. Jadi kita nggak asal melakukan rekrut, kita sebar nih ke semua tempat. Tapi memang sebenarnya, ntar ujungnya hasilnya nggak begitu optimal. Tapi benar-benar kita planningin, kita rencanain tempat mana saja atau sumber mana saja yang potensial dan sesuai ekspektasi kita. Oke, jadi dari mulai hulunya udah di-setting ya Mas? Udah di-setting nih, harus ke tempat ini, supaya nanti talent-talent yang daftar kita juga sesuai dengan ekspektasi. Oke, begitu Mas Farhan, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, aku mau bergeser lagi ke Mbak Arini nih. Mbak Arini, ada pertanyaan menarik nih dari Mbak Amartya Meilani. Pertanyaannya adalah, hanya bisa digunakan untuk UMKM
bagaimana tingkat keamanan dari mudah dalam rangka menjaga pembukuan UMKM karena banyak ditemui penjualan database. Nah itu mungkin jadi concern juga nih beberapa UMKM yang mau join mudah. Silakan Mbak Arin dijawab. Ya, kalau yang pertama itu basically kita open sih ke siapa aja gitu bisa. Jadi siapa aja tuh bisa daftar, bisa pakai. Tapi kenapa kalau kita bilangnya itu targetnya ke UMKM? Karena kalau yang apa ya, yang kebutuhannya itu bisa 95% sampai 100% terpenuhi itu pasti UMKM gitu. Itu karena kalau misalnya biasanya kalau yang lebih besar lagi, misalnya nih kayak dia usahanya udah besar ya, misalnya udah lebih, kan UMKM kan standarnya tuh pokoknya 4,8 M ke bawah per tahun. Kalau misalnya dia tuh ternyata udah di atas itu, biasanya kan punya karyawan lebih dari satu, udah punya karyawannya juga beda divisinya gitu-gitu. Nah itu tuh mungkin nggak begitu pas dipakai. Jadi basically itu kenapa kita bilang ini aplikasinya buat UMKM. Jadi boleh dicoba dulu aja apakah sesuai atau enggak sama kebutuhannya. Terus yang kedua, kalau misalnya datanya aman, itu aku bisa jamin kalau data di Mudah ID itu 100% aman, karena kita basically nggak jualan data sih ke siapa-siapa. Oke, jadi udah pasti aman ya Mbak Rini ya? Udah jangan pasti. takut untuk UMKM, join aja langsung ke mudah. Nah, ini pertanyaan lanjutan untuk Mbak Rini. Mbak, ada saran nggak sih untuk UMKM ini menghadapi pandemi saat ini? Terus dari mudah sendiri sering ada event-event nggak sih Mas, Mbak, atau konsultasi gitu untuk UMKM yang pengen belajar dan pengen berkembang? Ya, jadi pertama kalau sarannya sih kalau buat teman-teman UMKM di tengah-tengah pandemi gini, pertama yang aku usulin adalah pasti semangatnya mesti dijaga karena jangan cepet down, jangan cepet stres dan lain-lainnya. Emang nih namanya market lagi nggak uncertain kan, kalau kita bilang lagi nggak fix lah gitu maunya kemana sih arahnya. Dan yang kedua ya harus kita sering-sering eksperimen gitu. Nah semakin kita sering eksperimen, semakin cepat kita tahu kalau kayak oh ini bagus atau enggak gitu. Jadi misalnya kalau contohnya aja nih, misalnya kalau jualan baju gitu, nah jualan baju itu misalnya kita bisa terus coba-coba terus, misalnya satu kali kita pakai baju kantor, jualan baju kantor, terus ternyata nggak begitu bagus, kita jualan baju tidur, sampai teruslah eksperimen terus, sampai akhirnya kita tahu di mana sih orang-orang ini tuh mau belinya gitu, karena basically sekarang udah nggak ada datanya. Kayak contohnya aja, waktu biasanya kalau lagi lebaran itu pasti yang jualan baju, jualan itu kan naik banget ya. Nah lebaran kemarin kan akhirnya tuh juga agak menurun juga ya itu dia. Makanya kita kayak nggak tahu nih marketnya lagi di mana. Jadi kita harus sering-sering ngelakuin eksperimen. Terus eksperimennya ini juga harus kita bagus tuh kalau kita punya datanya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngelihat terus nih perkembangannya. Oh waktu jualan baju X itu dalam seminggu misalnya kita ngasilin 500.000, tapi waktu kita jualan baju Y dalam seminggu kita ngasilin lebih gede lagi nih 200.000 gitu. Berarti kan kita tahu nih berarti kita nambahnya tuh bisa sampai 200% kalau kita jualan nambahnya bisa sampai 100% kalau kita jualan yang lain gitu. Nah itu terus yang terakhir tadi apa ya pertanyaannya? Ini ada ini nggak Mbak Rini? Di Mudah sendiri sering ngadain event nggak sih? Event atau konsultasi gratis lah untuk UMKM gitu? Oh, ya. Nah Mudah sendiri tuh sekarang ada. Jadi kita tuh mulai mungkin ini kan di sini kayak tadi ada rekan saya namanya Iben. Nah kita tuh juga ngadain kayak kayak online class gitu. Jadi di mana online classnya itu kita kayak nggak ngajarin sih, sharing ke teman-teman UMKM. Gimana caranya doing digital marketing, gimana caranya bikin budgeting, dan lain-lain. Nah, itu kita welcome banget kalau teman-teman mau join juga. Oke, jadi ini kebetulan tadi yang nanya, namanya Arini juga, Mbak. Dari Mbak Arini Amelia Andini. Semoga, mungkin Mbak Arini lagi mau coba untuk bikin startup atau bikin UMKM kali ya. Jadi pertanyaan itu semoga Mbak menjawab ya, Mbak Arini. Aku mau lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mas Hashim. Dari Mbak Hesti Putri. Untuk rekrut,
Mas Hasim ini untuk rekrut lebih prefer memilih yang professional hire dengan gaji yang tinggi, kinerja yang oke, atau fresh graduate dengan gaji rata-rata tapi kemampuannya bisa di training gitu. Jadi pertanyaannya mungkin dari point of view Mas Hasim, itu Mas Hasim lebih prefer mana sih, memilih yang pro hire dengan gaji tinggi, kinerjanya juga otomatis oke, atau fresh graduate dengan gaji rata-rata tapi masih bisa Mas Hasim? Oke, yang kita cari orang yang skillful sih. Maksud skillful sih di sini, entah itu dia profesional maupun dia fresh graduate, tapi dia tahu potensi skillnya sendiri. Itu yang kita butuhkan. Karena memang mungkin dari sisi strategi kita juga ada yang kita sasar, dari sisi fresh graduate juga ada, yang profesional hire ada. Cuma yang jadi isu kita itu, kenapa nih fresh graduate ini merasa gak yakin sama skillnya. Jadi karena balik lagi ke jawaban-jawaban sebelumnya, karena yang kita butuhkan di sini skills. Jadi meskipun fresh graduate pun, kalian juga nggak kalah saing sebenarnya sama yang profesional yang skillnya memang sudah mumpuni. Karena memang sudah banyak cara-cara kita untuk mengembangkan skills, banyak pelatihan gratis, banyak seminar-seminar yang bisa membangun skill kita juga, situ Mas Adit. Jadi siapa sih yang kita cari? Yang kita cari profesional yang punya skill bagus dan juga fresh graduate yang punya skill bagus juga. Jadi nggak ada ceritanya kita nyari fresh graduate yang skillnya pas-pasan, tapi benar-benar yang kita cari yang skillful di sana. Oke, jadi yang penting memang keahliannya tadi ya Mas? Bagus. Ya, benar banget. Oke, mengingat waktunya, sebenarnya pertanyaannya masih banyak nih untuk Mas Hasim dan Mbak Ari ini, dan mengingat waktu kita yang terbatas, sepertinya harus kita akhiri dulu nih sesi Q&A-nya. Terakhir aku mau dengar pesan-pesan mungkin atau kesimpulan juga boleh, atau mungkin pesan-pesan kali ya lebih tepatnya, dari Mas Hasim dan juga Mbak Ari ini kepada kami semua yang mengikuti webinar pada sore hari ini. Apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan, terutama di masa pandemi ini, kaitannya dalam persiapan shifting atau bertransformasi dari konvensional ke digital. Silakan mungkin Mas Hasim dulu deh. Oke, makasih Mas Adit atas kesempatannya. Jadi terakhir dari saya, yang kita butuhkan saat ini, terutama teman-teman yang sedang cari kerja maupun yang mau memberikan titel digital talent di dirinya masing-masing, apa yang kita butuhkan, apalagi di masa pandemi. Jadi asah skill teman-teman saat ini, apa saja yang dibutuhkan, dalami skill yang benar-benar teman-teman jadi passion atau memang dibutuhkan di kondisi perusahaan saat ini. Setelah itu pahami culture dari perusahaan digital yang teman-teman pengen geluti, karena itu jadi modal juga buat lebih gampang untuk mengikuti pace kerja nantinya. Juga yang terakhir, perbanyak professional presence. Jadi perbanyak kumpul sama teman-teman komunitas, perbanyak kumpul sama teman-teman yang sudah ahlinya, perbanyak dengar seminar semacam ini, karena secara perlahan kita juga bisa mengikuti gaya kerja mereka, bagaimana mereka bisa berperilaku, bagaimana mereka bisa berpikir. Gitu Mas Adit. Oke, terima kasih Mas Hasim. Intinya jangan pernah berhenti belajar kali ya, jangan pernah berhenti belajar, tetap update skillnya teman-teman, jangan malas-malasan ketika pandemi ini malah jadi tambah mager, malah jadi rebahan terus, tapi harus tetap belajar. Oke, selanjutnya dari Mbak Rini, silakan Mbak Rini. Ya, kalau aku sih mungkin sama juga nih kayak Mas Hashim juga. Jadi ya basically perbanyak skill karena pasti skill itu akan valuable untuk teman-teman di kedepannya nantinya gitu. Terus perbanyak eksperimen, ngelakuin apa aja yang lagi bisa dilakuin, karena basically memang pandemi ini buat kita semua apa ya, kayak lagi bingung gitu kan. Tapi sebenarnya banyak banget opportunity yang bisa kita gapai gitu gara-gara si pandemi ini gitu. Contohnya kayak sekarang kan lagi banyak banget yang akhirnya homemade,
bikin-bikin masak di rumah terus dijualin ke teman-temannya dan lain-lainnya. Jadi kayak pasti banyak banget opportunity-nya yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Jadi jangan menyerah, tetap semangat belajar, tetap positif. Oke, Mbak Rini. Intinya pinter-pinter cari peluang ya, Mbak. Yoi. Pinter-pinter cari peluang. Oke, siap. Terakhir mungkin aku akan mewakili teman-teman semua ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Hasyim dan Mbak Rini. Tapi untuk teman-teman semua jangan keluar dulu karena nanti kita akan ada sesi foto bersama, terus pengisian survei sama nanti akan langsung kita share nih siapa aja yang tadi udah menang giveaway gitu. Jadi teman-teman jangan keluar dulu. Untuk selanjutnya mungkin kita ini dulu kali ya, share link surveinya. Mbak Dina Yasmin bisa dibantu Mbak Dina Yasmin. Nah ini teman-teman udah kelihatan kan? Jadi teman-teman kami mohon bantuannya untuk teman-teman semua untuk dapat mengisi survei webinar pada pada sore hari ini. Tujuannya untuk supaya kita bisa terus update nih, bisa terus belajar lagi, terus kita perbaiki lagi untuk event-event selanjutnya gitu. Sudah di-share juga ya di grup chat sama Mbak Dina Yasmin. Sambil nunggu teman-teman mengisi survei, kita foto bareng dulu aja kali ya, atau kita tunggu 1 menit lagi. Oke, kita foto bareng dulu aja kali ya, teman-teman yang hadir, mohon bantuannya untuk dinyalain videonya ya. Supaya ada kenang-kenangan lah di Codex Mindset ini, teman-teman. Bisa di-upload juga. Jangan lupa ya, untuk teman-teman yang mau upload di story, jangan lupa tag Instagram kami di @codex.telkom, atau di Twitter juga @codex_telkom, atau jangan lupa juga ya di @mudah.id ya, bener ya Mbak Rini? Ya, betul. Mudah.id, nanti kalau beruntung kita bakal di-repost. Oke, ini udah ada beberapa yang nyalain video. Ayo dong teman-teman, aku masih tunggu nih, biar ada ramean. Nyalain videonya. Oke, jadi nanti setelah foto bareng, jangan keluar dulu untuk teman-teman, terutama yang tadi udah bertanya. Karena nanti kita akan langsung share siapa aja 7 pemenang terpilih yang akan langsung mendapatkan saldo link aja sebesar 50.000 masing-masing. Wow, lumayan kan? Nah, ini udah beberapa yang ke video. Oke lah ya, kita ini aja ya. Mbak Dina Yasmin bisa minta tolong nanti di capture ya. Aku. Oke, siap-siap teman-teman. 1, 2, 3. Boleh ya, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih semuanya. Terakhir, sebelum kita sudahi, ini ada pengumuman dari Mas Iben apa nih? Kalau ada pelonggaran tentang mudah untuk keuangan pribadi ataupun usahanya, bisa banget cobain dari sekarang. Oh ya, jadi untuk teman-teman yang punya UMKM ya, boleh banget nanti download aplikasinya Mudah. Nanti di situ teman-teman bisa dibantu untuk tadi yang seperti Mbak Arini bilang, pembukuan, terus ngecek utang piutang dan lain-lain. Pokoknya nanti bisa dibantu lah. Teman-teman bisa cek linknya di kolom grup chat yang tadi sudah di-share Mas Iben. Udah belum nih pemenangnya? Bisa kita share nggak? Nah, ini. Oh, ini sengaja biar tegang. Oh, ini sudah kelihatan. Udah kelihatan ya, teman-teman? Jadi selamat kepada para pemenang. Ada selamat kepada Mas Riki, ada Mas Faris, Mas Zainal, Mas Farhan,
Mbak Amartya, Mbak Arini, dan Mbak Hasti Putri. Selamat kepada para pemenang. Nanti untuk konfirmasi hadiahnya, teman-teman bisa langsung DM aja, bisa di Instagram atau di Twitter kami. Kalau di Instagram di @codex.telkom, di Twitter di codex_telkom. DM aja, nanti kasih tahu kalau teman-teman itu pemenang di webinar Mindsight yang kedua bersama Mudah gitu. Nanti kita sudah punya database-nya, teman-teman tinggal kasih namanya aja. Nanti kita akan langsung kirimkan hadiahnya ke saldo link aja teman-teman masing-masing. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah cukup dari kami. Terakhir saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari muda.id yang sudah mau nih berkolaborasi dengan Codex mensukseskan webinar Mindset pada sore hari ini. Semoga nggak kapok ya Mbak Arini ya, ke depan semoga kita bisa kolaborasi lagi. Oke. Iya, senang banget kok, senang banget. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Arini. Terima kasih juga untuk Mas Hasim yang sudah membagikan ilmunya tadi, membagikan sharing-sharing tentang Codex. Semoga bisa menjawab dan juga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua terutama di kala pandemi ini. Terakhir, saya juga mau terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Codex Mindset volume 2 sore hari ini. Sampai berjumpa di Codex Mindset selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih Kak